Jadi kali ini saya akan menjelaskan apa itu krioterapi dan bagaimana pengaplikasiannya. Jadi krioterapi itu adalah penggunaan suhu rendah untuk tujuan terapeutik, terutama untuk mengurangi nyeri, inflamasi, dan spasme otot. Dan pada suhu rendah kecepatan konduksi saraf itu akan menurun sehingga sensitivitas nyeri berkurang, metabolisme jaringan itu melambat sehingga mengurangi kebutuhan oksigen sel. Dan vasokonstriksi itu terjadi untuk menekan pembekakan. Modalitas krioterapi itu sangat beragam, mulai dari S itu berupa ice pack atau ice massage, kemudian ada cold compression, ice bath, hingga vapokulen spray yang bekerja sangat cepat melalui mekanisme pendinginan instan. Untuk vapokulen spray itu sendiri itu merupakan jenis krioterapi yang berbentuk semprotan yang langsung menguap ketika diaplikasikan ke kulit dan menyebabkan penurunan suhu secara cepat melalui mekanisme evaporatif cooling. Dan semprotan ini itu biasanya menggunakan bahan seperti etil chloride atau fluoromethan yang aman secara medis. Untuk fungsi utama vapokulen sendiri itu adalah memberikan analgesik cepat, memfasilitasi stretching terutama pada teknik spray and stretch, kemudian serta mengatasi trigger point dan spasme otot. Dan adapun hubungannya dengan FATE atau fisika dasar elektro itu, jadi penggunaan vapokulen spray itu berkaitan dengan konsep perpindahan panas yang dimana cairan yang menguap menyerap panas dari kulit sesuai prinsip termodinamika bahwa energi itu bergerak dari suhu tinggi ke rendah. Kemudian setelah menjadi dingin, suhu tersebut menyebar ke jaringan lebih dalam melalui mekanisme konduksi termal. Dan selain itu, prinsip perubahan fase juga berperan karena proses evaporasi itu membutuhkan latent heat yang diambil dari permukaan kulit sehingga pendinginan terjadi sangat cepat. Dan dalam konteks before atau biofisika elektro itu menggunakan suhu rendah mengambil aktivitas membran sel, terutama dengan menurunkan permeabilitas membran dan menghambat difusi ion-ion penting seperti Na dan K atau kalium. Dampaknya itu impuls saraf itu menjadi lebih lambat sehingga nyeri yang dirasakan pasien itu berkurang, dan pendinginan itu juga meningkatkan stabilitas membran sel saraf sehingga mengurangi ekstabilitas neuron dan juga memperkuat efek analgesik. Dan dari hubungannya dengan nefro atau neurofisiologi elektro, jadi pendinginan ini itu menyebabkan penurunan kecepatan hantar saraf terutama pada selaput A delta dan C yang membawa sinyal nyeri. Nah, dari penurunan kecepatan ini memberikan efek analgesik cepat. Dan selain itu, sesuai teori gate control, stimulasi dingin itu dapat merangsang serabut besar A beta yang kemudian menutup gerbang atau transmisi nyeri di dorsal horn medulla spinalis, yang sehingga yang menyebabkan itu persepsi nyeri itu berkurang. Yang disinilah kenapa penggunaan bahan dasar dingin atau vapokulen spray itu bisa mengurangi nyeri. Dan pendinginan itu juga menurunkan aktivitas gamma motor neuron sehingga spasme otot mereda, efek vasokonstriksi neurogenetik akibat stimulasi sistem saraf simpatis itu turun dan yang membantu mengurangi edema pada area yang mengalami cedera. Dan untuk indikasi sendiri untuk penggunaan vapokulen spray itu meliputi trigger point dan spasme otot, cedera jaringan lunak akut yang terjadi 24-48 jam atau bisa kita sebutkan itu 2 hari. Kemudian ada nyeri muskuloskeletal lokal, kebutuhan untuk memfasilitasi stretching menggunakan teknik spray and stretch, kemudian ada tendinitis akut serta strain otot ringan hingga sedang. Nah, namun modalitas ini tuh tidak boleh diberikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap dingin seperti cold urtikaria atau penyakit Raynaud, karena adapun kontraindikasinya juga termasuk luka terbuka, sirkulasi darah yang buruk, area tanpa sensasi atau anestesi, itu seseorang yang tidak bisa merasakan sensasi atau panas dingin. Kemudian ada juga serta alergi terhadap bahan dari vapokulen ini sendiri. Dan secara terapeutik, vapokulen spray itu memberikan sejumlah manfaat seperti efek analgesik cepat, relaksasi spasme otot, pengurangan trigger point, peningkatan jangkauan gerak atau ROM. Juga ada penurunan inflamasi akut, dan
kemudahan dalam melakukan stretching otot yang kaku. Dan secara fisiologis efek ini tuh terjadi karena vasokonstriksi atau vasokonstriksi, kemudian penurunan metabolisme sel, kemudian berkurangnya stabilitas neuromuskular, dan masih ada yaitu melambatnya kecepatan hantar saraf. Meskipun aman, juga Facopulin spray itu dapat menimbulkan beberapa efek samping. Jadi agar kita lebih hati-hati juga. Nah, jadi efek sampingnya itu bisa berupa iritasi kulit atau kemerahan akibat pendinginan cepat. Kemudian ada rasa berlebihan bila digunakan terlalu lama. Kemudian ada juga risiko frostbite bila semprotan terlalu dekat atau durasinya berlebihan. Kemudian ada reaksi alergi terhadap komponen semprotan serta sensasi pusing atau dingin ekstrim pada pasien yang sensitif. Oke, baik. Selanjutnya yaitu bagaimana pengaplikasian Facopulin spray. Nah, jadi sebelumnya sebelum kita mengaplikasikannya kepada pasien kita dulu perhatikan alatnya atau yang ingin digunakan untuk sendiri. Nah, di sini Facopulinnya kita cek apakah ini ada isinya, yang penting kemudian apakah tidak ada bocor atau tidak ada kerusakan. Nah, kemudian setelah kita mengecek yang kita gunakan, kita mempersiapkan pasien itu dalam posisi yang nyaman. Nah, jadi di sini kita memposisikan pasien itu supaya dengan posisi kaki itu lurus, karena kita yang ingin kita semprot itu di bagian ininya. Nah, adapun jaraknya yaitu 30 sampai 40 cm dan penyemprotannya itu 2 sampai 6 detik. Dan sebelum kita semprot, kita harus mengecek apakah ada kontraindikasi agar tidak menyebabkan infeksi atau memperparah sakit pasien. Karena indikasinya seperti yang kita tahu itu seperti ada nyeri atau adanya spasme otot. Nah, untuk penyemprotannya itu 2 sampai 6 detik. Nah, ketika kita sudah semprot kemudian masih ada nyeri, bisa kita tambahkan lagi. Nah, jadi itulah dari pengaplikasian Facopulin spray-nya. Terima kasih.